Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king. Saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab. Dan saudara-saudaranya, ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya, ya. Tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat, bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya, dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father. Meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ucap syukur Tuhan. Kasih Yesus. Ucap syukur Tuhan Yesus. I love you, Lord, and I lift my voice
Kami diberi kemenangan, sukacita, kekuatan yang baru Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. You hear, let it be
hadir di tempat ini Bapa. Kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada dalam kami Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan yang menuntun kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah lepaskan, Engkau tidak pernah tertidur Tuhan. Engkau nyata Tuhan, Engkau nyata Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Who is like you, Lord, upon the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. What treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. The holder of my future days to come. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence. Is heaven to me. Your presence is heaven to me. So we sing, Lord, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. My days on earth I will await the moments I see you face to face. I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world will satisfy. Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekarang ada di bagian terakhir dari serial Ketaatan pada Sang Raja. Ya, nah pada bagian terakhir ini saya kok rindu melanjutkan dengan pesan Ibu Yanti kemarin di hari kenaikan Yesus. Kenapa engkau memandang ke langit? Jadi mari kita mau lihat ketaatan dalam konteks bagaimana Yesus naik ke sorga, dan di situ kita mengalami level up, karena ketika Yesus naik ke sorga, maka tugas untuk melihat kerajaan sorga dan pemberitaan kabar baik itu sudah menjadi bagian kita. Nah, mari kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami rindu sekali untuk mendengar Tuhan bicara, karena kami harus mengakui yang kami butuhkan adalah hikmat Tuhan lebih daripada hikmat manusia. Oleh sebab itu segala persiapan hamba nggak ada artinya sama sekali bila bukan Tuhan yang bicara. Sekarang bicara Tuhan, kami buka hati sangat lebar, sangat luas untuk mendengarkan Tuhan bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, saudara dikasih Tuhan, keluarga kerajaan Rock Balikpapan dan dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. For your information, kalau Anda lihat setnya berbeda sekarang. Sekarang saya ada di set Rock Jayapura. Puji Tuhan ya, bisa ada di set Rock Jayapura untuk khotbah di Rock Balikpapan. Terima kasih untuk Pastor Stephen Halim dan seluruh teman-teman di bagian multimedia untuk memberi kesempatan ini. Baiklah, kita langsung lihat dari ayat Rock Ministry untuk tema bulan ini, Obedience to the King. 2 Korintus pasal 4, tapi kita lihat ayat 5-nya. Ayat 5-nya bilang begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi, untuk tema ketaatan pada Sang Raja, Rock Ministry memilih ayat ini. Dan ini adalah konteks dari ayat tema bulan ini. Ayat konteksnya bilang, kenapa kita taat pada Sang Raja? Saya review lagi ya, supaya kita fresh. Yaitu, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Itu sebabnya kenapa kita perlu taat pada Sang Raja, karena bukan diri kita yang kita beritakan. Itu clear dulu. Kenapa kita perlu taat? Karena yang kita beritakan, ya Sang Raja itu. Karena Sang Raja itu yang kita beritakan, bukan diri kita, maka kita perlu taat kepada Sang Raja. Kemudian dalam serial berikutnya, kita kemudian belajar dari taatnya Yesus. Karena Yesus yang akan kita beritakan, maka Yesus harus menjadi panutan dan model dari ketaatan kita. Clear ya? Jadi Yesus yang harus jadi panutan dan model ketaatan kita. Maka kita lihat bagaimana taatnya Yesus. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Yesus bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti segala perintah Tuhan. Oke, saya gunakan bahasa tematis kita. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita taat. Artinya, ketaatan kita bukan taat karena ada dua jenis ketaatan kan? Taat karena takut, itu hukum karma dan hukum dharma. Dikasih Tuhan ya. Hukum konsekuensi logis. Tapi ada hukum yang kedua dari ketaatan, yaitu hukum kasih karunia. Perjanjian baru. Kalau yang pertama itu perjanjian lama. Taat karena takut. Itu pakai Taurat. Tapi ketika Yesus datang, dia berubah. Semakin disempurnakan, bukan dihapus. Taatnya karena kasih. Nah, ayat bilang begini, Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Nah, demikianlah taatnya Yesus. Taatnya Yesus apa sih? Taat karena cinta. Bukan taat karena takut. Nah, ini review sebentar. Kemudian kita lihat
Karena Yesus taat, didasarkan karena cintanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, bahasa saya mengorbankan anaknya yang tunggal, maka Alkitab mencatat taatnya Yesus taat sampai mati. Itu dia. Terus bagaimana bisa kita hidup taat sampai mati? Apakah relevan buat kita? Yes, relevan. Bagaimana caranya? Latihlah dirimu beribadah, Alkitab bilang. Jadi, dalam pengertian kita harus tertanam di dalam firman dan dalam disiplin, dalam intensitas, dalam kuat dan kokoh terhadap firman. Gak bisa, saya mau kasih tahu ya. Tahu aja nggak cukup, kita perlu tahu. Tapi tahu aja nggak cukup. Yang membuat kita berubah itu bukan tahu, tapi latih. Makanya kita bilang kan, latihlah dirimu beribadah. Banyak orang tahu, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena nggak dilatih yang dia tahu. Nah, jadi tahu perlu, tapi harus dilatih. Nah, inilah yang mendorong kita supaya kita tertanam di dalam firman lebih kuat lagi. Kalau kita belajar tema ketaatan sepanjang bulan ini, mau nggak mau, selalu saya pegang Alkitab untuk kasih ingat kepada kita bahwa nggak bisa di luar firman. Kita harus punya kehidupan yang kuat, kokoh, intens, disiplin terhadap pembacaan firman setiap hari untuk membuat kita tahu. Nah, setelah kita tahu, yang membuat kita berubah apa? Kita lakukan dan dilatih terus-menerus. Ya, saudara tahu ya, kebiasaan itu merubah pola tindak dari manual menjadi otomatis, gitu ya. Dulu manual, tapi karena terbiasa jadinya apa? Otomatis. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang menjadi topik pelajaran kita saat ini? Belas kasihan dan ketaatan. Mari kita lihat pelajaran kita terakhir dalam ibadah hari kenaikan Yesus. Kita lihat di situ bahwa Ibu Yanti memberikan ilustrasi dari sebuah liputan CNN mengenai seorang ibu buta, Ibu Elizabeth, yang memberikan inspirasi sehingga CNN mengekspos. Kenapa? Karena ibu yang tanpa penglihatan ini terpanggil untuk masuk ke sebuah desa yang mayoritas non-Kristen, yang kata Ibu Elizabeth juga justru bukan hanya mayoritas non-Kristen tapi garis keras. Sementara dia kelihatan sekali warga keturunan dan Kristen. Jadi sebenarnya ada ketakutan akan resistensi karena dianggap kristenisasi. Nah, lantas apa yang terjadi? Ibu Elizabeth bilang begini, dia datang karena belas kasihan kepada desa tersebut dan ingin mengentaskan kemiskinan. Oke ya, saya review sebentar apa yang kita tonton waktu itu. Dan sudah tahu kan apa yang terjadi? Satu desa kemudian bahkan menjadi desa percontohan untuk hama tikus lewat burung hantu. Wah, keren banget, so dikasih Tuhan. Dan berangsur-angsur desa tersebut secara ekonomi mulai semakin membaik. Hanya satu orang wanita yang kadang-kadang mendapat stigma bahwa perempuan gak bisa apa-apa, lemah. Apalagi beliau apa? Buta, so dikasih Tuhan. Apalagi nggak seiman. Apalagi warga keturunan. Ada banyak stigma yang menjadi alasan untuk ibu tidak bisa buat apa-apa. Belas kasihan yang membuat dia taat untuk masuk ke desa tersebut. Nah, oleh karena itu, saya ingin membagi kepada saudara dua sasaran belas kasihan kalau kita mau belajar taat kepada Sang Raja. Untuk apa? Untuk menyampaikan belas kasihan kepada dunia ini. Sekali lagi saya ulang ya, bahwa belas kasihan dan cinta itu ada di sisi mata uang ketaatan yang sama. Di sebelahnya ketaatan, di sebelahnya cinta atau belas kasihan. Cinta itu ekspresi kita kepada Tuhan. Belas kasihan sama bobotnya, sama
ekspresinya, cuman dia diekspresikan kepada dunia ini. Namanya belas kasihan. Kepada Tuhan, namanya cinta. Dan Alkitab bilang tadi, bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau taat, engkau menuruti segala perintahku. Di dasar kita taat adalah karena kita mengasihi Tuhan. Atau dengan kata lain, waktu kita melangkah dalam belas kasihan, itu adalah manifestasi terbaik untuk menunjukkan ketaatan kita. Apa dua sasaran kita untuk menyampaikan belas kasihan kepada dunia ini? Yang pertama, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya bacakan, saudara ikutin dengan Alkitab saudara masing-masing. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, saudara, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, lihat, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Orang pertama itu, ia melihat orang itu, ini imam loh saudara, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang kedua, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang, ini orang ketiga, seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, baca sama-sama bersuara dengan saya lebih keras, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow. Bayangin saudara ya, dia mungkin ada urusan, namun dia lakukan itu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, saudara kasih Tuhan, sasaran yang pertama dari belas kasihan adalah kepada orang yang, saya kasih dalam kurung, tidak layak menerimanya. Itu sasaran kita yang pertama. Kepada orang yang tidak layak menerimanya. Saudara notice sebentar ya, bahwa pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi kayaknya kebanting banget saudara dikasih Tuhan. Sebelumnya imam dan orang Lewi. Pasti orang Yahudi. Pasti berarti saudaranya. Tapi lewat begitu aja. Kebanyakan lihat ke langit, saudara. Imam kan lihat ke langit terus tuh imam tuh. Mimpin umat terus. Urusannya surga neraka, saudara. Bayangin. Nggak sempat ngelihat yang di bawah kolong langit, saudara. Ini hubungan dengan pelajaran kita di hari kenaikan Yesus kemarin. Kebanyakan lihat ke langit terus. Urusannya surga neraka terus. Yang di bumi nggak diurusin. Padahal kalau Tuhan kasih kita hidup di bumi, dengar ini ya, saya mau kasih tahu. Ada tanggung jawab yang Tuhan mau kepada kita di bumi, bukan di langit. Di bumi. Nah, imam dan orang Lewi. Lo bayangin. Berkonotasi orang-orang yang lingkungan rumah ibadah. Orang Lewi, orang pilihan. Lewi dipilih untuk melayani. Yang nomor 1 lebih serem lagi. Imam lo kebayang, saudara dikasih Tuhan. Jadi saya mau bilang buat kita, yes, kita percaya kok mempersiapkan diri untuk memerintah bersama Tuhan di sorga. Tapi kita juga percaya bahwa ada tanggung jawab kita menjadi saksi. Itu sebabnya waktu Yesus naik ke sorga, kita merayakan beberapa hari yang lalu. Untuk menunjukkan pada kita, Yesus sudah naik, sekarang kita yang turun. Lagi ya saya ulang, Yesus sudah naik,
Sekarang kita yang turun apa? Turun tangan. Kita yang menjadi saksi sekarang. Dulu Yesus di muka bumi, Yesus yang dilihat. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga, kita yang di muka bumi, kita yang dilihat. Representasi Yesus. Haleluya. Nah, sasaran yang pertama untuk menjadi saksi, biarlah belas kasihan kita diberikan kepada orang seperti gambaran Lukas 10 ini. Orang yang gak layak menerimanya. Bagi orang Samaria, ini musuh sebutlah begitu. Karena tidak bergaul. Orang Yahudi bukan teman kita. Tapi orang Samaria ini loh saudara. Ini pukul kita kan, orang yang mainannya di agama, mainannya di gereja. Mainannya di dunia-dunia yang rohani sudah dikasih Tuhan. Tapi ini orang Samaria dirawat dengan niat saudara. Dibalut luka-lukanya, disiram anggur, dibawa ke penginapan, dikasih deposit, kalau kurang dia tambah, di penginapan bu dirawat, sudah dikasih Tuhan. Ini yang saya rindu kita mulai sebagai keluarga besar, warga kerajaan sorga, keluarga besar Rock Ministry, dan siapapun yang mendengarkan pengajaran ini. Mari mulai, Yesus sudah naik, kita yang turun. Turun apa? Turun tangan menjadi saksi. Orang-orang yang gak layak menerima belas kasihan kita. Mungkin orang-orang yang sudah menjolimi kita. Itu dia. Orang-orang yang mungkin bukan kategori teman, bukan circle-nya kita, musuh kita. Alkitab kasih tahu buat kita, itu sasaran dari belas kasihan. Kira-kira samalah seperti kita. Orang yang gak layak untuk diselamatkan. Tapi Yesus datang ke muka bumi, menyelamatkan kita, sudah dikasih Tuhan. Kita yang apa? Yang sekarang sudah diselamatkan pun masih kepala batu kadang-kadang. Itu dia. Iya kan? Kita sudah diselamatkan, masih kadang-kadang kelakuan aneh-aneh. Kepada kita, model kita ini Yesus selamatkan. Kita sebenarnya nggak layak. Makanya formulanya apa? Kasih karunia. Itu formulanya. Sebab kalau nggak pakai formula kasih karunia, model kayak kita ini, ya dari sisi manapun nggak layak diselamatkan. Nah sama, demikian juga belas kasihan harus bekerja. Kita harus melangkah dalam ketaatan dengan saudara kasih Tuhan untuk melepaskan belas kasihan kepada orang meskipun suami yang sudah nggak layak, istri yang sudah nggak layak, menantu yang sudah nggak layak, sudah bolak-balik. Bayangkan saja Yesus sudah bolak-balik memberi kesempatan pada kita. Kiranya kita pun memiliki hati yang demikian kepada orang yang tidak layak menerimanya. Saudara coba renungkan sendiri dalam konteks kehidupan saudara. Mungkin rekan bisnis. Oke, kalau itu bicara uang, yes, kita harus bijak. Kita tetap memberikan belas kasihan, bukan berarti kita kasih uang buat dia yang pernah menipu kita misalnya. Setuju saya sudah dikasih Tuhan. Tapi intinya hati kita harus dimenangkan, dikuasai oleh belas kasihan kepada orang-orang tersebut. Kita di negeri ini, di Indonesia, kadang-kadang jadi Kristen sulit banget. Sulit banget jadi Kristen di bangsa ini. Kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita punya ilmu baru saat ini. Hanya belas kasihan membuat kita untuk mengasihi kota ini, di mana kita berada, mengasihi orang-orang atau rekan kantor, rekan sekolah, rekan kampus yang bagi kita sebenarnya nggak layak lagi menerima kesempatan, tapi belas kasihan itu sangat powerful. Mari, nomor satu, sasaran utama kita adalah belas kasihan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Oleh kasih karunia Tuhan, kita akan dimampukan. Dari situlah Yesus terlihat. Amin, saudara. Betul nggak sih? Kalau kita berbelas kasihan sama orang yang baik, ya saudara dikasih Tuhan jangan sebut belas kasihan itu, saudara ya. Tapi kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang nggak layak menerimanya, itu keren, saudara dikasih Tuhan. Itu Yesus akan sangat terlihat di situ. Yang kedua, yang terakhir, sasaran kedua ada di Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, perhatikan, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sasaran pertama adalah orang yang tidak layak menerima. Sasaran kedua adalah mereka yang lelah dan terlantar. Digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Siapa itu yang dikasih Tuhan? Itu orang-orang yang tidak beruntung, tanda kutip. Ada bertebaran di sekitar kita. Orang yang lelah, orang yang letih, orang yang lesu,
orang yang terlantar, saudara dikasih Tuhan. Saya dan istri saya hari-hari ini diizinkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang tidak bergembala, ya saudara dikasih Tuhan, atau tidak tergembalakan. Kenapa? Mereka punya secara spesifik, Tuhan kirim kepada saya dan Ibu Yanti orang-orang yang punya masalah mental atau mental illness. Dan hari-hari ini seperti Anda tahu, sampai kita harus bikin workshop. Kenapa? Karena ya ada banyak orang yang terlantar, tidak tahu mau kemana. Mereka punya masalah kecemasan, bahkan ada yang sampai pada depresi, minum obat antidepresan, dan seterusnya. So dikasih Tuhan, kemudian saya dengan Yanti mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kami spend waktu lebih banyak, karena ini tidak bisa sekali dua kali. Kita ngobrol, kita dampingi, kita dengar, kita beri, kita punya telinga kepada mereka. Karena kadang-kadang mereka paling banyak, bukan kadang-kadang, perlu didengar. Walaupun yang kita dengar tidak selalu kita setuju. Setidaknya mereka punya orang di mana mereka bisa didengar. Nah, mari saudara kasih Tuhan, saya mau selesai tapi saya mau ingatkan lagi, sasaran yang kedua ini penting buat kita. Coba lihat orang yang lelah, letih, lesu, dan terlantar. Termasuk orang-orang yang gak beruntung, orang-orang yang miskin, orang-orang sederhana. Saya tahu kita punya kebutuhan, kita punya pergumulan masing-masing. Tapi saya melihat ya, orang Kristen itu ya, sesusah-susahnya orang Kristen, ini kesaksian saya melihat langsung. Nggak ada yang lebih susah dari orang yang di luar Yesus. Betul nggak sih? Sesusah-susahnya orang Kristen. Artinya apa? Memang jelas kita hidup dalam kasih karunia. Kita punya kebutuhan. Kita punya pergumulan masing-masing. Tapi saya melihat selalu ada yang berbeda dari orang yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Terbukti bahwa Tuhan telah sempurna memelihara kehidupan kita. Makanya saya menantang kita untuk masuk juga pada sasaran yang kedua untuk berbelas kasihan. Apa itu saudara? Kepada orang yang letih, lesu, terlantar, orang yang gak beruntung. Mari kita lepaskan belas kasihan. Alkitab catat, Yesus berjalan keliling kota dan desa sambil berbuat baik. Dan dia selalu tergerak oleh satu hal ini, belas kasihan. Bagi saya, untuk melihat warga kerajaan yang taat pada sang raja, nggak bisa tidak dari kualitas ini. Apa itu? Belas kasihan. Mudah disentuh, mudah tersentuh, mudah tergerak, saudara dikasih Tuhan. Dan kiranya kita bisa menjadi sumber sukacita dan syukur bagi banyak orang dimanapun kita berada. Di kota kita, di kampus, di kantor, di sekolah, dimanapun Tuhan utus kita dalam profesi kita masing-masing. Biarlah di sana kita menjadi puji-pujian dan ucapan syukur. Kenapa? Gara-gara orang ini hidup kita diubahkan. Gara-gara orang ini kita mengalami nasib yang berbeda. So dikasih Tuhan, jangan lupa saat ini kita belajar ada dua sasaran untuk belas kasihan kita. Yang pertama, orang yang gak layak menerimanya. Mungkin karena menyakiti kita. Mungkin orang-orang yang mungkin dengan sengaja sentimen dan berbuat hal-hal yang nggak baik buat kita. So dikasih Tuhan, ada Kristus dalam kita. Mari kita melepaskan belas kasihan kepada mereka. Selebihnya biar Tuhan. Dan saya percaya ketika belas kasihan kita lepaskan, orang yang paling jahat sekalipun bisa dijamah oleh Tuhan. So dikasih Tuhan. Yang kedua adalah orang yang terlantar, orang yang letih, lesu, seperti orang yang tak bergembala. Nah, orang-orang seperti ini, mungkin saudara semua kita, khususnya Rock Balikpapan, tergembalakan dengan baik di gereja lokal ini oleh komsel-komsel kakak masing-masing. Ya, walaupun tidak sempurna, tapi kita punya keluarga rohani. Ya, betul nggak sih saudara dikasih Tuhan? Tapi coba bayangkan orang di luar sana yang tidak punya komunitas, tidak punya circle yang baik, lingkungan yang support dia, kasihan saudara dikasih Tuhan. Ini saya tantang kita semua. Mari perhatikan mereka. Itu misi kita, saudara dikasih Tuhan. Jangan cuma lihat ke langit, saudara dikasih Tuhan. Lihatlah di bawah kolong langit. Lepaskan belas kasihan buat mereka. Nah, itu tanda ketaatan kita yang terbaik. Baiklah, saya selesai dan saya harap kita mendapatkan sesuatu pada saat ini dan sekaligus menyelesaikan rangkaian pelajaran kita tentang ketaatan pada Sang Raja. Saya berdoa sungguh-sungguh kita tidak hanya dengar, kita mulai melangkah dalam ketaatan. Mari katakan sama-sama dengan saya bersuara, melangkah dalam ketaatan. Sekali lagi, yuk sama-sama. Melangkah dalam ketaatan. Ekspresi terbaik apa? Belas kasihan kepada dunia ini dan cinta kepada Tuhan. Waduh, maka kita bisa lakukan apa saja dengan energi yang luar biasa ini ya. Love and compassion.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa kami mendapatkan pesan Tuhan lagi buat kami. Supaya kami benar-benar ingat bahwa kalau kami mengasihi Tuhan, kami taat pada firman Tuhan. Dan salah satu ketaatan kami adalah kami mulai melangkah dalam belas kasihan kepada dunia ini, kepada siapapun yang Tuhan sengaja taruh dalam lingkungan kehidupan kami. Mungkin mereka orang-orang yang tidak layak untuk menerima belas kasihan karena mereka telah sedemikian rupa melakukan hal-hal jahat kepada kami. Tapi kami bisa menjadi agen kasih karunia Tuhan, melepaskan belas kasihan, tentunya dalam kemampuan Tuhan. Kemudian kami juga bisa melepaskan belas kasihan kepada orang-orang yang letih, lesu, terlantar, orang-orang seperti yang tidak tergembala dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom sedikasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau berdoa dan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya lewat firman-Mu kami semakin bertumbuh menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Semua roti, anggur yang ada di tangan kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, eklesia, dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Ayo sama-sama kita baca. Yang pertama adalah, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan. Kemudian Yesus mengambil cawan lalu berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur, terima kesembuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sudah terima perjamuan kudus. Kami sudah terima tubuh dan darah-Mu, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing, kami katakan shalom Indonesia. Indonesia pasti diberkati Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Ekonominya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan terus urapi, berikan ketegasan, hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatur bangsa yang besar ini Tuhan. Sehingga seluruh rakyatnya disejahterakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunannya juga merata dari Sabang sampai Merauke. Semua program-program Pak Jokowi terus berjalan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih para menteri, kabinet kerja, mereka bisa bekerja bersama-sama untuk terus membantu Presiden mensukseskan semua program-program yang sudah berjalan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga kami berkata kepada Balikpapan, kota kami tercinta. Shalom, shalom Balikpapan. Engkau kota yang diberkati Tuhan. Engkau kota yang dicari-cari. Banyak orang datang ke tempat ini untuk membangun kota ini. Para investor datang untuk membangun kota Balikpapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Rahmat sebagai wali kota. Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat-Mu. Sehingga Pak Rahmat bisa memimpin kota ini menjadi kota yang layak untuk dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Indonesia, Balikpapan, bahkan seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan. Dalam anugerah Tuhan terus berkembang, terus maju pembangunannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Kami bersyukur kami ada di kota ini Tuhan. Kau tempatkan kami di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Pak Herold sebagai gembala. Tuhan Kau urapi Tuhan. Sehingga bisa membawa jemaat semakin dewasa. Menjadi serupa dengan Kristus. Para pemimpin yang lain, para diaken, para pastor Tuhan. Para gembala-gembala kakak. Kami semua diurapi Tuhan. Kami semua diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk terus membawa jemaat Tuhan semakin dewasa. Mengerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk memberkati kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh jemaat Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang paling senior Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan, kuliah dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami angkat tangan sekarang untuk Rock Home. Kami percaya Rock Home terus berjalan pembangunannya. Prosesnya terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya proyek ini Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tim yang sedang bekerja, tim Rock Home, Tuhan memberikan kesatuan hati, kekompakan, semangat bagi setiap tim Rock Home. Sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas mereka tepat pada waktunya. Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan juga diberikan semangat yang sama untuk membangun rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tanda-tanda ajaib terus menyertai pembangunan Rock Home. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Rock Home akan terbangun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat handphone kita dan kita mau berdoa. Ingat, persembahan kita adalah benih yang subur. Tabur dengan sukacita, memberi dengan sukacita. Memberi karena sudah diberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami akan memberikan persembahan dengan sukacita. Karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan Rock Home, semua kami beri dengan cinta. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan.
arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. ber